Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Six of Cups. 6 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, tentu ini ada sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang sangat positif teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena kartu pertama ini menggambarkan tentang bagaimana bakal ada sebuah kejutan. Ya, bakal ada sebuah kebahagiaan. Bakal ada sebuah kemenangan dan bahkan keberuntungan yang secara berlimpah-limpah akan terjadi dalam pekan ini. Ataupun mungkin juga kamu sudah merasakan sebuah perubahan-perubahan yang cukup positif, ya, entah itu masalah kehidupan sosial, ya, berupa pekerjaan kamu, bisnis kamu yang mulai mengalami peningkatan, ataupun mengenai tentang kehidupan asmara, rumah tangga, ya, kehidupan kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya. Jadi memang cukup terlihat tentang bagaimana sebuah keberuntungan yang sangat berlimpah-limpah, teman-teman, ini berpotensi akan benar-benar kamu dapatkan. Nah, kenapa aku katakan demikian? Karena aku punya Justice. Justice muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keseimbangan, kestabilan, kemenangan, dan keadilan. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan sebuah keseimbangan, jelas ya secara menyeluruh bakal stabil kehidupan kamu. Oke? Kemudian keadilan dan kemenangan ini loh teman-teman. Kemenangan ini berupa apa ya kan? Berupa perjuangan, kerja keras, ikhtiar dan doa kamu tentunya. Ya kan? Keadilan ini di dalam hal apa? Tentu ketika selama ini mungkin saja ya kan? Kamu selalu saja diusik. Kehidupan kamu selalu diganggu dan dijolimi oleh orang-orang yang toksik. Pada akhirnya kemenangan inilah yang bakal juga membuat adanya sebuah perubahan teman-teman. Ya, ada karma baik untuk kamu dan kemudian bisa saja karma buruk akan terjadi terhadap dia ataupun mereka. Ya, seseorang yang aku maksud toksik. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya Five of Cups. Five of Cups ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan lagi dan lagi sebuah pencapaian dan penaklukan. Ya, berbicara masalah penaklukan tentu ini sebuah rintangan masalah ujian yang mungkin saja selama ini terjadi di dalam kehidupan kamu. Pada akhirnya ya ketika kamu berhasil melewati fase sulit tersebut, ya tentu sebuah kehidupan baru itu akan terjadi di dalam kehidupan kamu dong. Ya kan? Wow. Pada kartu yang keempat aku punya The Sun sebagai energi penutup.
The Sun ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan teman-teman tentang bagaimana ya kan kehidupan kamu, aku rasa memang berpotensi akan berubah 180 derajat. Dalam pekan ini terutama, ya kan, akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan. Sebuah kehidupan yang akan semakin bahagia. Ya, pada intinya kamu akan meninggalkan masa-masa kelam. Masa yang dimana disitulah mungkin kehidupan kamu benar-benar diuji dengan beberapa masalah yang sangat rumit. Ya, pada akhirnya kali ini kamu akan berhasil memperoleh ya kan sebuah hasil yang mungkin sesuai dengan ekspektasi ataupun harapan yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Ya mungkin nantinya bakal ada rezeki yang berlimpah ruah, ya kan? Kemudian kesehatan tadi, rumah tangga tadi, asmara tadi semuanya akan terlihat lebih baik. Amin ya. Oke. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu? Aku punya Two of Swords, 2 pedang, teman-teman. Mungkin. Kemudian aku punya Seven of Cups, 7 cangkir. Dan aku punya Nine of Swords, 9 pedang. Nah, jadi melihat tentang bagaimana kondisi keuangan kamu ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius. Memang sih masih cukup terlihat bahwasanya saat ini aku akui ada beberapa hal yang memang nggak berjalan dengan baik, teman-teman. Ada beberapa hal yang cukup membuat kamu merasakan adanya sebuah beban dan tekanan, ya kan? Harapannya tentu ingin terlepas dari semuanya. Harapannya tentu ingin keuangan kamu bisa lebih stabil. Namun faktanya nyatanya ya selalu saja terjadi hal-hal yang mungkin nggak kamu inginkan gitu ya. Ketika kamu berharap mungkin dari usaha bisnis kamu itu bisa berkembang, ya meningkat, stabil paling tidak, nggak bisa kamu dapatkan gitu ya. Ini kebanyakan sih dari bisnis usaha gitu ya teman-teman. Ini yang selalu menemui sebuah kendala-kendala yang memang cukup serius dan rumit. Nah, sebenarnya melihat dari energi ini, eh, kamu dikelilingi oleh begitu banyak energi-energi yang toksik loh teman-teman. Energi-energi yang sangat negatif yang berupa apa ya? Ini semacam sebuah upaya yang mereka lakukan ya kan guna menutup jalan keresakian kamu, teman-teman. Lalu bagaimana apakah kamu bisa keluar? Jadi di sini sebenarnya masih ada potensi peluang kamu bisa keluar dari fase tersebut. Yang penting kamu bagaimana caranya agar bisa lebih berhati-hati dan waspada banget, teman-teman. Ya. Dan kemudian ketika ada energi negatif yang mungkin dikirimkan ke kamu, maka kamu harus bisa lebih mendekatkan diri kamu terhadap Tuhan masing-masing deh. Jangan pernah takut dengan hal apapun, teman-teman. Kamu punya potensi, kamu punya kemampuan yang hebat, ya. Jadi sebuah kemampuan yang kamu miliki inilah yang memang harus kamu pergunakan untuk meraih segala sesuatunya. Kenapa, teman-teman? Ya, sebenarnya jalan keresahan seseorang itu diawali dari diri sendiri, gitu. Ketika dia selalu berpikir positif, ya kan? Maka mudah-mudahan disitulah nanti awal mula kebangkitan ataupun awal mula pintu rezeki kamu akan terbuka lebar, ya. Jadi melihat tentang bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini, teman-teman. Ya, aku melihat bahwasannya semuanya akan berjalan dengan lancar gitu. Yang penting jangan pernah berputus asa ataupun pesimis dengan segala kegagalan, ya permasalahan yang terjadi, teman-teman. Ya, semuanya pasti bakal indah pada waktunya. Karena terlihat dari kartu ini, rezeki kamu nanti bakal kembali lancar, stabil, dan bahkan akan mengalir deras, ya seperti air yang mengalir. Amin ya. Oke, next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Ace of Wands, The Emperor, dan aku punya The World. Nah, kabar baik untuk teman-teman Aquarius yang sudah berumah tangga, ya kan? Dari ketiga kartu ini sih memang melihat hubungan rumah tangga kamu lagi baik-baik saja sih, nggak ada masalah-masalah yang serius ya teman-teman. Yang rumit ada sebuah komitmen, kebijaksanaan, kedewasaan, dan bahkan pada fase ini ya terlihat masih berjalan dengan lancar banget ya kan. Sebuah keharmonisan, kemudian
apa ya, mungkin dari rezekinya juga bagus, ya kan? Sebuah perumpamaan ini kamu akan berhasil menggenggam dunia loh. Artinya hampir semua kebahagiaan itu akan kamu dapatkan, kamu peroleh. Ya, ataupun memang sudah kamu dapatkan dan kamu peroleh bersama pasangan kamu. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk selalu bersyukur, teman-teman. Ya kan? Dengan segala hal yang sudah Tuhan berikan. Oke. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Nine of Pentacles, The Lovers, dan aku punya Judgment. Wow. Dari ketiga kartu ini ya melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran teman-teman Aquarius. Tentu ini kartu yang sangat istimewa ya kan. Sepertinya hubungan asmara kamu ataupun berpacaran kamu ini teman-teman berpotensi akan ke jenjang yang lebih serius ya kan. Terlihat sudah terlihat sangat matang, mapan, oke, sudah sangat dewasa ya. Kemudian harapannya juga ingin agar hubungannya bisa langgeng. Nah, jadi The Lovers ini katanya menggambarkan tentang bagaimana ya kan bahwasanya cukup terlihat sih teman-teman ya, mungkin persentasenya dia adalah orang yang akan ditakdirkan untukmu. Mungkin seperti itu, persentase yang cukup besar ya teman-teman. Selebihnya ya mungkin tergantung dari kamu dengan dia gitu loh. Bagaimana kamu menjalani hubungan itu teman-teman. Ketika ya paling tidak selalu bersyukurlah dengan apapun yang dimiliki saat ini. Ya mudah-mudahan sih ya kan ketika tujuannya niatnya ingin yang baik pasti Tuhan juga akan memberikan hal yang terbaik teman-teman. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Four of Pentacles, ada 10 tongkat, dan aku punya Raja Tongkat. Berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang jomblo dan single. Ya kan, jadi kalau aku lihat kamu benar-benar selektif banget ya. Kamu sangat selektif banget kali ini sih. Takut kembali mengalami sebuah kegagalan karena beberapa track record di dalam kehidupan kamu juga seperti itu. Selalu mengalami kegagalan, sering dimanfaatin, dikecewakan dan ditinggalkan teman-teman ya. Jadi apakah kamu bakal berpotensi dan berpeluang akan bertemu dengan pasangan hidupmu dalam waktu dekat ini teman-teman. Kalau aku lihat sih ada indikasinya seperti itu ya. Ada indikasi sepertinya seseorang yang mungkin kamu tunggu ataupun seseorang yang mungkin sesuai dengan kriteria kamu, harapan kamu teman-teman, ya bisa saja akan datang dalam pekan ini. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya, terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Wow, aku punya Wheel of Fortune, Strength, dan aku punya Three of Pentacles. Nah, berbicara masalah kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman, ya kan? Ini kartu yang sangat positif sih sebenarnya. Wheel of Fortune kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dipanjari dengan keberuntungan, roda kehidupan yang bakal berputar. Kemudian Strength menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian. Kemudian dari kartu ketiga terlihat sebuah kejutan ataupun hal-hal tak terduga. Nah, sebenarnya bukan hal-hal tak terduga ya teman-teman. Semua memang sudah takdir dari Tuhan semesta. Ketika mungkin selama ini kamu berharap ingin dipertemukan dengan sosok orang yang mungkin apa ya, kamu inginkan gitu, mungkin sesuai dengan kriteria harapan kamu deh. Ya, jadi secara garis besar sih kalau aku lihat energinya cukup positif teman-teman. Ya energinya cukup baik. Ya, tetapi bukan berarti ketika positif dan baik di sini lantas kamu terburu-buru, tidak teman-teman ya. Tetapi penting bagi kamu di sini untuk lebih apa ya? Ya tetap harus waspada ataupun paling tidak ya jangan terburu-buru banget lah. Ya kan? Kenal dulu deh lebih dalam teman-teman, itu lebih baik nih. Ya apalagi ketika kamu ingin mencari jodoh dan pasangan hidup ya kan. Oke, tentu harus lebih selektif banget. Oke, next 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Aquarius.
Ada tanggal 23, 24, tanggal 20, tanggal 7, 16, 25, tanggal 28, tanggal 4, 21, 12, 22, dan 17. Mungkin demikian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.